Kalau sampai kapanpun juga saya tidak maulah untuk menjalankan ataupun pencucian uang seperti itu, tidak. Jadi ya minta tolong kalau berita yang menyesatkan seperti ini atau merugikan seperti ini ya janganlah, apalagi kita juga sadar kok ini tahunnya pemilu. Dan ini kan saya juga memang menjadi salah satu garda terdepan masuk lingkaran ring 1 untuk salah satu paslon. Jadi sebelum aku masuk emang dikasih tahu, Raf, nanti wah yakin lo masuk sedalam ini nanti pasti ada begini-begini. Ya aku kan ini pengalaman pertama, akhirnya benar-benar juga kena, tapi ya memang tidak benar adanya buat saya. Jadi ya saya nggak apa-apa, saya akan maju terus. Yang penting saya juga untuk semuanya lah, generasi-generasi muda apapun itu, ayo kita semangat maju terus. Apalagi juga ini pemilu ya, kita mudah-mudahan pemilunya damai, semua juga tetap semangat bekerja, semangat untuk menyambut masa depan yang lebih baik. Di samping harta kamu di Trans, apalagi harta kamu biar orang tahu, kau punya klub di Bali. Ada. Namanya apa? Ada Mari Beach Club. Apa? Mari Beach Club. Kalah sama klub gua iya, Atlas. Gua tahu. Lebih jago Atlas. Iya. Oke. Tapi kan beda. Abang kan klub malam, kalau aku di pantai aja. Ntar dulu. Tapi cewek gua jangan muna lo. Lu punya klub malam juga. Ada di Peak baru. Ada seminggu sekali. Ada lagi klub dia. Ada. Kita punya klub 57. Kalah lagi lo. Ya sabar, gua kan baru buka sekarang. Mobil tapi banyakan gua. Oh iya, kalau itu benar. Ya, nah, istri kami tetap sama, hanya satu. Ya. Tapi kelakuan kami sama. Ya tapi itulah, aku juga mengucapkan terima kasih sama Bang Hotman. Karena Bang Hotman ini setiap kali aku punya masalah, dia selalu mengirimkan kalau ada berita-berita. Dari dulu sampai sekarang aku selalu bilang, Bang, udah biarin aja. Tapi untuk kali ini, rasa-rasanya karena menyangkut kredibilitas perusahaan, karena perusahaan juga harus dijaga dengan baik, apalagi mau IPO. Dan ya aku akhirnya, Bang, ya Bang minta tolong Bang, aku akhirnya minta tolong beliau. Ini Abang ini habis dansa 3 hari 3 malam di Bali. Semalam ini sakit panas dingin. Untung ya Bang, minum obat Bang, jangan sampai nggak datang Bang. Datang. Makasih ya Bang. Thank you. Ya, dari ada teman. Nah ini sahabat saya Rofi ini udah sahabat saya dari kecil dan saudara. Dia tahu banget uang masuknya Rans karena dia juga jadi salah satu corporate-nya lawyernya perusahaan saya. Dia tahu persis. Mungkin ada yang boleh sampaikan. Ya, pastikan dulu sebelum kau jawab, ada berapa puluh kali dia kirim transfer ke cewek untuk skincare. Pastikan dulu, jangan salah ngomong. Kayaknya semuanya kalau nggak ada pura-pura nggak tahu aja. Kalau transfer itu cash biasanya. Dibocorin. Aduh. Paling menjelaskan aja ya. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang uangnya pakai banyak. mic dong. Uangnya banyak. Nih bro. Nyala. Tes. Nah udah bisa. Ya. Jadi menjelaskan kenapa uangnya bisa banyak, ini kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Pertama, sebenarnya kan karena Raffi ini kan secara bisnisnya memang waktu awal-awal pas pandemi itu kan kita bikin perusahaan. Jadi perusahaan ini juga dititi dari nol, bukan langsung gede. Sebenarnya perusahaannya dari sebelum COVID, ya, tapi berkembangnya digitalisasinya saat lagi COVID. Dan kebetulan aja rezekinya pas COVID ini meledak lah perusahaannya. Jadi secara garisannya, secara bisnis, secara core-nya itu kita sudah bagi tidak main di entertainment saja, tapi di semua lini bisnis juga kita sudah bikin platform yang berbadan hukum. Jadi kita udah setting sebenarnya semuanya dari mulai holding company, dari mulai anak perusahaan, semua itu sudah tersusun dan terstruktur dengan baik. Makanya Rans itu holdingnya. Iya. Kita punya 15 unit anak perusahaan. Gitu. Dan semuanya ini taat pajak. Semua pajaknya nggak ada bermasalah. Kalaupun dibilang kemarin ada aliran nggak wajar, kan pajak bisa dicek nantinya. Kalau ada aliran nggak wajar, makanya apa yang dituduhkan itu sebenarnya harus ada basicnya, Bang ya. Harus ada basicnya. Kalau misalkan memang ada wajar, mungkin ada instansi-instansi terkait nanti yang akan mungkin klarifikasi, Bang. Kemarin kayak OJK kan coba ngesuratin BNI untuk ngecek semua rekening. Buat kita open aja, buka aja. Kalau memang ada yang nggak wajar, tolong dibuktikan saja, gitu. Ya intinya saya pengen baik-baik aja lah, saya nggak pengen punya musuh. Ataupun kita juga kerja keras dari kecil sampai sekarang. Ya apapun yang saya dapetin saya bersyukur aja. Oke, silakan pertanyaan. Ya dari mana? Pertanyaan. Dari rumah Mohon ya? disebutkan Yang berapa? Nama dan medianya dari mana? Hah? Ini MNC. Itu kan berita di TV lo. Oke, kita kasih dulu ke MNC. Yang pertama memviralkan ini. Coba apa pertanyaan? Mana narsummu? Kenapa nggak bawa? Bukan, bawa narsummu mana itu? National Corruption Watch. Hah? Pertanyaannya Bang. Iya apa? Bang Raffi, ini kan karena nggak ada buktinya ya. Nanti ke depannya akan mengambil langkah hukum nggak sih untuk melaporkan
balik oknum-oknum Pikirin yang dulu. udah memfitnah Asyirin? Enggak lah, aku bukannya dari dulu aku tuh nggak lapor-lapor gitu, nggak kata Bang Hotman juga ngapain kalau memang enggak. Udah, dan aku juga niatnya ini ada Bang Hotman dan ada teman-teman wartawan, terima kasih udah datang. Aku hanya ingin berklarifikasi dan tabayun aja, udah nggak ada. Silakan kamu dicek, hanya itu aja. Gue tuh nggak pernah mau lapor-lapor, gue nggak pernah mau punya musuh, gue pengen Kalau kita lapor, media lagi yang untung. Kita jadi habis waktu, kita kan cari makan kan? Iya, kadang cari Enggak, sampai sekarang ini belum ada rencana. Enggak lah, aku mau orangnya cuman mau klarifikasi. Silakan aja terus berkoar-koar. Dan ini juga kayaknya rasanya cukup, karena kemarin aku klarifikasi waktu pas di kantor itu sama Pak Zul, kan nggak enak juga, udah Pak Menteri, aduh, terus ada beberapa wartawan, ya aku jawab seininya aja. Tapi karena beritanya udah rame, kayaknya aku harus mengklarifikasikan di tempat yang proper gitu. Karena semakin banyak berkoar, nanti ganjarannya bukan dari segi hukum, semakin dicibir orang. Itu aja deh. Justru karena kami itu nggak ingin dicibir, makanya kami sukses, ya nggak? Ya doain lah. Ya doain lah. Siapa lagi? Siapa lagi? Ya Pak, yuk. Di mana? Dari laki-laki, ayo. Laki-laki? Dari Indoposko, Pak. Apa? Indoposko. Dari Indoposko. 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 Iya, jadi begini, Pak. Kang Raffi ini kan seorang publik figur dan isu ini kan sudah mempengaruhi kredibilitas itu. Keyakinan apa yang bisa diberikan kepada publik bahwasanya Raffi itu tidak terlibat? Siapa yang nuduh ya dia dong yang buktikan. Kan makanya kita udah seminggu kita tantang nggak datang. Dia mau gimana? Dia udah cerita kesuksesan dia. Emang benar kok ya kan? Lu nggak lihat dia tiap hari ada di TV, tiap hari ada di pagi. Itu kan dapat duit udah berapa puluh tahun. Jadi itu buktinya ya nggak? Konsistensi. Konsisten dia. Trans itu dapat MT berapa ratus miliar itu masuk ya. Bener. Jadi sekarang membuktikan ya. Dia menyerahkan apa adanya. Sekarang ada nggak buktinya, makanya kita pancing terus tapi nggak berani karena di berita itu pun juga katanya. Kami dapat telepon katanya. Parah lu itu. Dah. Jelas ya? Ya, ada lagi? Sekali lagi saya mau tanya lagi, ada nggak di sini perwakilan National Corruption Watch? Mari kita bicara terbuka. Kalau bisa kau buktikan, langsung kita promosikan kau jadi ketua KPK. Kita mendukung bagi orang yang berprestasi, kita mendukung. Jadi dari National Corruption Watch silakan datang ke sini. Kalau membuktikan langsung kita promosikan kamu jadi ketua KPK. Apalagi nanti kalau sampai menang calon kita ya kan. Jadi masih ada nggak ada ya? Betul. Ada nggak ada. Biar orang tahu nih. Kita nunggu seminggu. Kamu wakil National Corruption Watch bukan? Jadi nggak ada yang datang. Ya jadi kenapa dong menuduh begitu tapi nggak berani datang? Katanya ada yang lagi bilang nantang Hotman berdebat. Gimana lu nantang gua udah 40 tahun jadi sukses jadi pengacara? Lu siapa? Ayo nantang debat apa kalau nggak ada bukti apa yang ditantang gitu loh? Hah? Mana ada di media tuh mau nantang Hotman berdebat biar lu masuk TV ya nggak apa-apa deh, nanti gua bawa lu masuk TV tiap hari. Tapi kalau datang nggak ada nih nantang Hotman berdebat. Sekarang lah inilah arenanya di hadapan semua media, tapi nggak ada yang berani datang juga. Kalau gitu, kalau dia ngomong lagi kita sepakat ya cuekin aja ya. Cuekin aja. Iya, saya juga nggak mau berlarut-larut. Kalau saya mau move on, Bang, banyak pekerjaan saya dan saya masih pengen kerja, bukan mengurusi hal-hal. Kita kerja keras dan berdansa terus. Nggak pernah ngajak gua. Saingan dia kalau kalau dansa malam dia punya klub sendiri, saya punya klub sendiri. Sorry ya. Sorry ya. Jadi nggak ada ya. Jadi udah jelas nih perwakilan dari National Corruption nggak ada yang datang dan nggak berani datang. Kalau Anda masih berkoar-koar ya udahlah. Nikmatin aja sendiri, nggak akan kami tanggapi lagi. Gua cuekin loh. Ya. Oke, satu pertanyaan lagi boleh? Silakan, baju kuning. Saya sampai Bang dari Tempo Bang. Mau tanya sama Abang, kan kemarin Abang juga tadi ada statement bahwa Abang itu kan terafiliasi dengan TKN Prabowo Gibran kan Bang. Nah, dari beliau-beliau ini tokoh-tokoh dari TKN Prabowo Gibran, adakah yang menyoroti isu ini atau mungkin ada dukungan khusus untuk membackup Raffi dan Bang Hotman? Terima kasih Bang. Kalau saya sih ada beberapa. Pak Erick Thohir baru tadi saya lihat uploadan videonya, dia support saya. Pak Zulkifli Hasan juga, atau juga ya rasa-rasanya juga kemarin kalau ketemu juga udahlah itu kalau berita yang seperti itu nanti akan hilang. Ya mereka pun bilang ya kalau memang ada ya silakan buktikan gitu. Kalaupun
Kalau akun memang ada, mana buktinya? Jadi kalau nggak ada buktinya, ya udah tenang-tenang aja. Pokoknya kita terus maju terus. Saya pakai visi misinya Bang Hotman. It's my life. Benar itu. Gini loh, kalau ada buktinya, itu pasti orang udah langsung lapor ke KPK atau kemana. Berkuar-kuar aja berani. Kalau ada buktinya, dia pasti. Karena nggak ada. Saya udah nonton itu ya, ini dari TV-nya dia juga tuh. Dari mulai pajak lah, ya Pak Rafael lah, tiba-tiba lari ke kemana lagi kan? Tiba-tiba katanya kampanye lah, tiba-tiba apalah, dari ujung ke ujung, masa nyambung terus? Tapi diduga. Ada yang yang paling memalukan lagi kata-katanya, ada yang telepon saya tadi pagi. Kok ada yang telepon saya tadi pagi? Lu baru satu yang telepon lu. Kami masih rapi, di chat sama cewek ratusan nggak ngomong. Ya itu tadi tuduhannya itu. Tadi ada yang menelpon saya tentang dugaan money laundering. Cuma ngomong gitu berani masuk TV. Nih, ngibalin deh lu. Udah, nggak ada lagi. Sudah ya. Pak Prabowo sama Mas Gibran, apakah ada ngobrol sama Waki atau Kang Hotman soal ini dari Pak Prabowo atau Mas Gibran? Nah sih ya, kalau Mas Gibran kan kemarin saya beberapa kali ketemu dan habis ke Batur kemarin saya makan sama beliau. Mas Gibran juga bilang, udah nggak, tenang aja, kalau memang nggak ada apa-apa udah biarin aja Mas, sabar-sabar aja. Itu udah nggak ada masalah apa-apa. Oke, sudah jelas semua ya. Dan untuk teman-teman media mohon maaf karena waktunya terbatas, jadi hanya dibatasi dengan beberapa pertanyaan saja. Namun sebelum kita menutup press conference pada hari ini, saya persilakan untuk Bang Hotman Paris untuk memberikan final statement-nya. Oke, Indonesia sekarang sudah termasuk kategori negara di mana jumlah penduduknya fitnah terlalu banyak dan tukang nyinyir. Jadi kita harus selektif mana yang harus diajukan ke pidana atau tidak, ya. Karena kami ini adalah pengusaha, kami memprioritaskan bekerja, dan kalau memang ada buktinya, kami siap menghadapi dimanapun. Dan sekali lagi kami sangat kecewa karena National Corruption Watch yang berkoar-koar katanya ada bukti, ada ratusan transfer. Kita undang hari ini, satu transfer aja, itu sudah cukup lumayan. Kalau you bisa buktikan 10, kita akan berkoar-koar akan nunjuk kau jadi ketua KPK. Tapi Anda tidak berani datang. Masih Andakah berkoar-koar terus? Ya silahkanlah, kita akan cuekin. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Hotman. Lalu AA, final statement-nya A, silakan. Ya, terima kasih untuk semua wartawan yang sudah hadir, appreciate sekali. Terima kasih juga untuk Bang Hotman, terima kasih juga buat my brother Rofi. Sekali lagi, saya tidak mau menduga, saya tidak mau mencari musuh, saya mau hidup tenang-tenang aja. Jadi sekali lagi yang diberitakan di luar sana tidak benar adanya. Saya kerja benar, pakai uang halal, kerja dari umur 13 tahun sampai sekarang, menjadi artis di depan layar atau selebriti di depan layar, menjadi influencer. Dan juga saya punya perusahaan Rans Entertainment yang sudah 6 tahun berjalan. Alhamdulillah semua pembukuannya pun rapi. Semua aliran dananya pun bisa dipertanggungjawabkan karena kita sudah mempersiapkan Rans Entertainment ini untuk go public di 2 atau 3 tahun mendatang. Jadi pastinya kejadian apapun yang tidak benar adanya tidak akan mematahkan semangat saya, dan saya akan terus maju terus membangun negeri ini dengan menjadi orang yang sukses dan punya perusahaan yang bisa memberikan sumbangsi yang baik untuk banyak orang dan negeri Indonesia tercinta di masa depan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk